Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir secara virtual dalam sosialisasi pembelajaran tatap muka bagi kelas 5 dan 6. Perkenalkan, saya Cecilia Murning Tias di sini sebagai MC. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara untuk sosialisasi pembelajaran tatap muka hari ini. Susunan sosialisasi pembelajaran tatap muka akan diawali dengan doa pembuka oleh Ibu Rita, kemudian sambutan kepala sekolah oleh Suster Theofrida. Untuk acara yang ketiga, materi sosialisasi teknis pembelajaran tatap muka oleh Ketua Satgas COVID SDK Sang Timur Semarang, Bapak Buyung Rahmat Karnanto. Yang keempat, sosialisasi pembelajaran oleh tim kurikulum yang akan diwakili oleh Ibu Yunarita Raharjanti. Yang kelima, jika waktu memungkinkan, akan diadakan sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan atau hal-hal yang mungkin masih mengganjal untuk pembelajaran tatap muka pada kolom chat. Lalu yang terakhir, sosialisasi akan ditutup dengan doa penutup oleh Ibu Lilis. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan buka dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Rita. Kepada Ibu Rita kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Sisil, para suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, serta Bapak Ibu wali murid yang terkasih. Marilah kita sebelum memulai acara sosialisasi pembelajaran tatap muka pada pagi hari ini, kita buka dulu dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, sehingga pada hari ini kami masih diperkenankan untuk mengadakan sosialisasi pembelajaran tatap muka, walaupun masih secara online. Tuhan, terima kasih Engkau telah memulihkan situasi negara kami dari pandemi, meskipun sedikit demi sedikit. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau mendengarkan doa kami, doa anak-anak dan orang tua yang sudah rindu untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Berkatilah acara ini, supaya dapat berjalan dengan lancar dan nantinya pelaksanaan pembelajaran tatap muka juga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kami senantiasa mohon pendampingan dan perlindungan-Mu. Biarkan tangan kuasa-Mu senantiasa memberkati kami semua, khususnya keluarga besar SDK Sang Timur, para suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, orang tua siswa, dan anak-anak. Semua ini kami unjukkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Beata Clara dari kanak-kanak Yesus yang miskin, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Rita.
Selanjutnya, kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka adalah sambutan dari kepala sekolah oleh Suster Theofrida. Kepada Suster Theofrida kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sisil untuk waktu yang diberikan pada saya. Bapak Ibu wali murid yang saya banggakan, Bapak Ibu guru, karyawan, para suster, dan juga mungkin ada anak-anak di sini yang hadir di ruang Zoom kita. Selamat pagi, salam sehat, berkah dalam. Bapak Ibu yang terhormat, puji syukur pada Tuhan bahwa kita boleh mengadakan koordinasi pada pagi hari ini untuk persiapan kita pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang sudah kita rindukan. Bapak Ibu, semua ini menuntut kita untuk bersabar dan tawakal atas situasi dan atas terwujudnya kerinduan kita. Bahwa semuanya ini tergantung dari keputusan pemerintahan kota kita untuk kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, sekarang Dinas Pemerintahan Kota sudah mengizinkan kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kan mereka memang syaratnya harus zona hijau. Nah, mungkin atau kita rasakan bersama, kita tahu bersama situasi sudah mulai menurun untuk dari COVID ini. Mudah-mudahan sungguh bisa menjadi kesempatan kita untuk bisa belajar tatap muka dengan baik, nyaman, dan aman. Dan kita untuk SDK Sang Timur untuk bisa melakukan tatap muka ini juga tidak serta-merta diperintahkan. Kita melalui analisis tempat pelaksanaan tatap muka dan semua kesiapan yang ada termasuk kesediaan dari para orang tua wali murid sehingga menjadi pertimbangan dinas untuk memberikan izin kepada SDK Sang Timur untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Seperti yang di surat saya edarkan kemarin bahwa semuanya melalui kebijakan pemerintah, baik itu instruksi Wali Kota Semarang, juga dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan juga atas permohonan izin dari sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk boleh melakukan pembelajaran. Dan semua analisa sarana prasarana prokes yang ada di SDK Sang Timur oleh Dinas Kota Semarang dinyatakan siap untuk melakukan PTM, maka kita sudah diizinkan untuk melakukan PTM itu. Sehingga kesempatan hari ini menjadi sarana yang baik untuk kita semua untuk lebih memperjelas proses pelaksanaan pembelajaran yang akan kita lakukan secara tatap muka beberapa hari mendatang. Bahwa dari regulasi pemerintah kita hanya boleh melakukan 50% dari jumlah peserta dalam kelas, di dalam kelas. Jadi nanti akan diatur oleh guru terkait dengan kesanggupan wali murid yang akan ikut pembelajaran putra-putrinya secara tatap muka, secara offline. Pada orang tua yang masih ragu, masih belum siap, monggo ditentukan sendiri bagaimana akan mengizinkan putra-putrinya dalam belajar. Semuanya melalui proses, semuanya melalui analisa, evaluasi, sehingga kita semua bisa melakukan dengan baik. Kami juga berharap bahwa kerjasama ini menjadi benar-benar pelancar kita untuk bisa terus melakukan tatap muka. Karena kalau dinilai oleh dinas kota bahwa kita tidak sesuai dengan aturan dalam pelaksanaan pembelajaran baik oleh kita semua, orang tua murid, anak-anak, dan juga sekolah,
ya kita akan di-stop oleh Dinas Kota Semarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Maka segala koordinasi kita, baik itu berupa himbauan, ajakan, peringatan, mari kita bersama-sama mencoba untuk terus melakukan dan menyempurnakan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran kita dengan baik. Untuk kuartal pertama ini, Dinas Pendidikan Kota mengizinkan kita baru boleh untuk kelas 5 dan 6. Nah, mohon kerjasama yang baik untuk kelas 5 dan 6 ini agar nanti adik-adik kelasnya juga boleh belajar. Kalau pembiasaan untuk pola baru, hidup baru dalam new normal ini berhasil. Jadi, Santimur ini akan tambah kelasnya untuk yang ikut offline atau tidak, itu tergantung dari kelas 5 dan 6, bagaimana kita berperilaku bersama, berproses bersama, untuk bisa meyakinkan bahwa kita adalah benar-benar insan yang mencoba untuk hidup baik, hidup sehat, mendukung program pemerintah untuk memutus atau mengendalikan penyebaran pandemi COVID ini. Nah, itu jadi memang istilahnya masih uji coba supaya kelas 5-6 Santimur ini bisa enggak ya untuk berperilaku yang sesuai dengan prokes untuk mendukung putusan pandemi COVID ini atau tidak. Maka itu tujuan kita untuk bersama-sama berkumpul dalam virtual ini untuk membangun kesepahaman dalam pelaksanaan pembelajaran yang ada pada kita. Nanti Bapak Ibu guru kelas akan memanjangkan secara detail untuk khususnya pembelajaran. Meskipun sudah di edaran sempat disampaikan secara global ya, bahwa akan dimulai jam 7.30 sampai 9.30 dan memang kita harus berjenjang supaya tidak terjadi kerumunan. Jadi kita atur sedemikian rupa. Nanti lebih detailnya lagi akan disampaikan oleh guru kelas masing-masing. Ibu Bapak, kita patut bersyukur bahwa ya kita masih boleh diberi semangat untuk berjuang belajar dalam keadaan situasi yang kita punya ini. Semoga kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk kita bisa kita gunakan dengan baik untuk belajar secara tatap muka, dan anak-anak juga mengurangi kejenuhan di rumah, mungkin ada yang sudah kangen ke sekolah, pengen keluar. Nah, dengan alasan ke sekolah, mudah-mudahan benar-benar bisa menjadikan anak-anak kita fresh dalam belajar, sehingga bisa menyiapkan untuk belajar mereka di hari-hari mendatang. Bapak Ibu, tidak semakin memperpanjang, akhirnya saya hanya berharap semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Selamat untuk menikmati kesempatan belajar tatap muka. Yang sudah berani, yang masih ragu, silakan membangun kepercayaan bahwa anak-anak kita akan baik-baik saja dan bisa belajar seperti semula dengan tatanan baru atau new normal yang akan kita jalani bersama. Semoga yang kita harapkan senantiasa diberkati oleh Tuhan dan segala upaya kita, baik Bapak Ibu di rumah, kita di sekolah, juga diberkati Tuhan dengan sukacita dan kesehatan yang tetap untuk kita semua. Selamat pagi, selamat melanjutkan virtual pertemuan ini, dan berkah dalam. Terima kasih, Suster, untuk sambutan dan sedikit gambaran tentang pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan untuk kelas 5 dan 6. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu materi sosialisasi teknis pembelajaran tatap muka oleh Ketua Satgas COVID. Kepada Pak Buyung, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Susin atas waktu dan tempat yang sudah
diserahkan ke saya. Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu guru, dan karyawan yang saya hormati, dan wali murid kelas 5 dan 6 yang saya banggakan pula. Selamat pagi, Pak. Di matur Pagi, nuwun. Pak. Pagi, Bu. Pagi, Pak. Di Pagi. Selamat pagi Pak Boyo. Selamat pagi, Pak. Semangat Pak. Ye. Langsung saja, Nji. Betul apa yang dikatakan oleh kepala sekolah tadi, ada Suster Theo, bahwa SDK Sang Timur sudah diberikan izin oleh Dinas Kota bahwa kita sudah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, tetapi kali ini memang betul terbatas, Nji. Jadi pembelajaran tatap muka terbatas namanya. Jadi memang izin dari Dinas Kota itu hanya kelas 5 dan 6 dulu, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Maka Dinas Kota, Kepala Dinas Kota betul-betul mewanti-wanti, artinya istilahnya betul-betul berpesan kepada, karena ini saya jelaskan dulu, berkaitan dengan sekolah yang melakukan tatap muka ini, sekolah swasta hanya 51 sekolah swasta, termasuk Sang Timur. Jadi yang diberikan izin kemarin sebetulnya banyak yang mengajukan, sekolah swasta mengajukan izin tatap muka, tetapi yang disetujui oleh Dinas Kota hanya 51 sekolah swasta. Karena memang kita juga diverifikasi oleh Dinas Kota dan UPTD juga, bahwa Sapras kita betul-betul istilahnya disurvei, ya, diverifikasi, kalau memang betul memenuhi syarat, ya kita bisa lanjut. Dan puji Tuhan bahwa Sang Timur lolos untuk verifikasi tersebut. Tetapi yang pembelajarannya hanya kelas 5 dan 6. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang saya di sini beserta seluruh jajaran guru di sini juga ingin kerjasamanya pada orang tua murid kelas 5 dan 6 betul-betul mematuhi prokes, artinya mematuhi protokol kesehatan yang cukup ketat, karena memang ini baru terbatas di Bapak Ibu. Yang dikatakan tadi sudah dikatakan bahwa kalau kita memang istilahnya melakukan PTM nanti, karena ini kan juga diwasi oleh dinas, tetapi kalau ada kesalahan sedikit saja, artinya yang melanggar prokes di unit kita di Sang Timur, nanti tidak menutup kemungkinan kita tidak boleh melaksanakan PTM kembali. Maka mohon maaf, ini memang harus kesepakatan antara wali murid dan seluruh. Nah itu juga verifikasinya atau ngeceknya itu tiba-tiba, Bapak Ibu. Ngeceknya tiba-tiba, artinya dia hanya jalan aja di depan gerbang Sang Timur, hanya ngecek. Mohon maaf ada kesalahan teknis sebentar, Bapak Ibu. Halo, suara saya terdengar, Ji? Baik, saya ulangi. Terdengar, Jadi Pak. memang dari Dinas Kota memang mengeceknya, Bapak Ibu. Jadi tidak langsung dia menuju ke sekolah, tidak, dia hanya lewat saja, sekedar lewat, apakah ada siswa yang keluar pada saat pulang sekolah. Nah itu menjadi catatan bagi kami, maka mohon kerjasamanya nanti kalau sudah PTM kelas 5 dan 6 untuk istilahnya memperhatikan prokes yang sudah ada. Baik Bapak Ibu, itu pengantar dari saya, langsung saja. Setelah ini akan saya putarkan video pembelajaran tatap muka atau simulasi yang nanti akan kita tampilkan, maka kita lihat bersama dulu. Ini hanya sekedar flashback mengingat saja. Mungkin bisa kita lihat bersama-sama dulu, deh. Silakan Bu Sisil untuk di-upload videonya. Monggo Bapak Ibu kita bersani bersama-sama. Simulasi
Adaptasi pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19, SD Katolik Sang Timur Semarang. Adaptasi kebiasaan baru yang sudah disiapkan Sekolah Dasar Katolik Sang Timur Semarang sesuai dengan standar protokol kesehatan, antara lain, semua guru dan karyawan sudah divaksin. Area cuci tangan diletakkan di tempat-tempat strategis. Ruang pelayanan siswa yang sesuai dengan protokol kesehatan menyiapkan sarana prasarana, antara lain himbauan dan rambu-rambu yang mendukung, pembatas plastik antara petugas dan siswa, hand sanitizer, tanda-tanda yang dipasang untuk menjaga jarak aman. Ruang UKS dilengkapi dengan standar protokol kesehatan, antara lain sarana pelayanan gigi, sarana istirahat siswa yang sakit, obat-obatan ringan, serta petugas khusus. Tangga penghubung lantai 1, 2, dan 3 dilengkapi rambu-rambu untuk tidak memegang besi pengaman dan rambu jalur naik dan turun. Lapangan sekolah sebagai tempat siswa menyalurkan bakat dan minatnya. Toilet yang bersih dilengkapi dengan aturan pemakaian kamar mandi atau WC, sekaligus dijaga petugas khusus kebersihan dan keamanan toilet. Para orang tua yang saya hormati, yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SDK Sang Timur. Pembelajaran tatap muka atau PTM kami laksanakan dengan dasar dari SKP 4 Menteri yang meringkaskan atau ringkasannya adalah sebagai berikut, bahwa sekolah setelah melakukan vaksinasi bagi para tenaga pendidik dan tenaga pendidikan wajib melakukan layanan tatap muka. Layanan ini secara terbatas yaitu 25% dari jumlah siswa dalam kelas. Maka sekolah pun harus melakukan sistem rotasi baik dengan cara PTM maupun PJJ bagi anak-anak yang setuju untuk mengikuti tatap muka, karena memang harus memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian juga harus melalui persetujuan orang tua. Sedangkan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang menggarisbawahi apa yang dikatakan dalam SKP 4 Menteri dengan memberikan izin, juga dorongan, motivasi kepada sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Dan hal ini menjadi sarana edukasi atau pembiasaan pembelajaran baru dalam belajar di masa pandemi ini, karena mengingat bahwa kita tetap punya tanggung jawab untuk terlibat menyelesaikan, menuntaskan dan memutus rantai pandemi ini. Maka SDK Sang Timur untuk tahun pelajaran 2021-2022 berdasarkan dari SKP 4 Menteri dan arahan Dinas Pendidikan Kota Semarang akan memulai pembelajaran dengan tatap muka. Nah, kami akan mencoba memberikan layanan tatap muka dan juga PJJ atau online. Nanti bagi orang tua murid yang menyetujui anak-anak untuk ikut tatap muka, kita atur sehingga nanti ada yang ikut di kelas tatap muka dan juga PJJ, karena nanti kita lihat jumlah siswanya. Kemudian memang yang memilih untuk PJJ atau online tetap akan layani sesuai dengan
jadwal yang ada pada sekolah. Mari kita sukseskan untuk PTM yang ada di SDK Sang Timur supaya anak-anak bisa belajar lebih baik lagi, dan semoga kita semakin memperoleh makna dari setiap situasi yang kita hadapi, upaya yang kita jalankan, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dan semoga semuanya boleh melaksanakan kehidupan, khususnya pembelajaran anak-anak, dengan lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Persiapan pembelajaran tatap muka dimulai dengan membentuk dan membekali tim Satgas COVID-19 SD Katolik Sang Timur, kemudian menyusun standar operasional sesuai prosedur atau SOP pencegahan dan penanganan COVID-19, menyusun data guru dan siswa berdasar komorbid, tempat tinggal, dan sarana transportasi yang digunakan, memperoleh penilaian siap dari tim verifikasi dan visitasi dari dinas, memperoleh izin pembelajaran tatap muka dari orang tua atau wali siswa, menyiapkan pengaturan pembelajaran sesuai protokol kesehatan. Persiapan sarana dan prasarana sekolah diawali dengan mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan dalam pelaksanaan protokol kesehatan, ketersediaan perangkat protokol kesehatan, di antaranya termogan, hand sanitizer, masker, face shield, sarung tangan, dan tempat cuci tangan. Petugas membersihkan ruang kelas sebelum digunakan, sekaligus menyemprot desinfektan ke seluruh ruangan. Sebelum berangkat ke sekolah, siswa mempersiapkan perlengkapan sekolah, di antaranya alat tulis dan buku, tisu basah dan kering, hand sanitizer, masker cadangan yang disimpan di tempat yang steril, bekal makanan minuman yang semuanya itu hanya dipakai sendiri. Siswa berangkat ke sekolah diantar oleh orang tua atau wali siswa. Sesampainya di sekolah, siswa diantar sampai batas antar jemput. Mencuci tangan dengan sabun, sementara pengantar menunggu sampai siswa diperbolehkan masuk setelah dicek suhu tubuhnya.
Apabila suhunya mencapai 37,3 derajat Celcius atau lebih, siswa diminta untuk pulang dan mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Sedangkan siswa yang dinyatakan suhu tubuhnya normal dipersilahkan untuk masuk sesuai rute yang tersedia. Saat menaiki tangga menuju kelas, siswa dilarang memegang besi pegangan dan tetap menjaga jarak aman. Siswa menuju ke ruang kelas masing-masing dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan memberi salam kepada guru yang sudah siap di depan kelas tanpa bersentuhan. Siswa masuk ke kelas langsung duduk sesuai dengan nomor absen yang tertulis di meja. Pembelajaran dilaksanakan dengan metode tatap muka sekaligus metode daring dari rumah. Pembelajaran tatap muka di kelas berisi 25% dari jumlah siswa, sedangkan 75% sisanya mengikuti pembelajaran dari rumah. Guru dan siswa tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan saat berinteraksi di kelas. Jika ada siswa yang terpaksa harus ke toilet untuk buang air besar maupun kecil, siswa tersebut tunjuk tangan dan mengutarakan kebutuhan untuk buang air di toilet. Di depan toilet ada petugas khusus yang bertugas mengatur jarak aman siswa jika jumlah siswa di toilet banyak. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kerumunan. Setelah selesai buang air, siswa wajib mencuci tangan sebelum kembali ke kelas. Kemudian menuju ke tempat duduk semula dengan sebelumnya mengucapkan terima kasih pada guru tanpa bersentuhan. Jika ada siswa yang akan ke koperasi sekolah untuk membeli alat tulis, siswa tersebut menunjukkan tangan, kemudian guru mempersilahkan siswa untuk menuju ke ruang pelayanan siswa sesuai rute petunjuk arah yang ditentukan. Sesampai di depan ruang pelayanan siswa, siswa disemprot hand sanitizer oleh petugas. Jika di ruang pelayanan siswa tidak ada kerumunan, petugas mempersilahkan siswa tersebut masuk dan membeli alat tulis yang diperlukan. Kemudian setelah transaksi, petugas pelayanan dan siswa tersebut menyemprotkan hand sanitizer ke tangan masing-masing. Kemudian siswa kembali ke kelas menuju ke tempat duduk semula dengan terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada guru tanpa bersentuhan. Jika ada siswa yang terlihat kurang sehat, guru menghubungi Satgas COVID.
sekaligus menghubungi orang tua siswa tersebut agar segera menjemput siswa tersebut karena sakit. Kemudian Satgas COVID akan menjemput siswa dari kelas menuju ke UKS tanpa bersentuhan. Sesampai di ruang UKS, siswa dicek suhu tubuh dan disemprot hand sanitizer oleh petugas. Kemudian petugas UKS mempersilahkan siswa tersebut duduk menunggu dijemput orang tuanya. Setelah orang tua datang, langsung menuju ke pos Satpam untuk mengutarakan maksud kedatangannya. Satpam menghubungi petugas UKS bahwa orang tua siswa yang sakit sudah menjemput. Petugas UKS mengantar siswa yang sakit untuk bertemu dengan orang tuanya. Kemudian siswa yang sakit pulang bersama orang tua. Pada saat pembelajaran, siswa diberi waktu 10 menit untuk istirahat di dalam kelas, dan siswa dipersilahkan untuk membuka bekal yang dibawa dari rumah. Proses pembelajaran selesai. Pembelajaran diakhiri dengan guru meminta siswa untuk mengelap meja dan kursinya masing-masing menggunakan tisu basah yang dibawa dari rumah sebelum mereka meninggalkan tempat duduknya. Setelah itu, siswa meninggalkan kelas sesuai rute dan tanda yang telah ditentukan. Penjemput menunggu di area yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga jarak sesuai protokol kesehatan. Siswa yang sudah dijemput orang tua
langsung pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, diharapkan siswa mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian mandi, dan seragam sekolah yang tadi dipakai langsung dicuci. Setelah itu, siswa dapat melakukan aktivitas yang lain. Setelah pembelajaran selesai, petugas mensterilkan lingkungan sekolah dengan menyemprotkan desinfektan ke seluruh ruangan. Baik, Bapak Ibu, itu adalah video flashback yang kemarin sudah kami share ke orang tua murid juga. Ada beberapa tambahan dari saya, mungkin juga ada perubahan sedikit. Mungkin ada perubahan sedikit sih, berkaitan. Mohon maaf sebelumnya. Baik, berkaitan dengan akses masuk untuk anak-anak, itu sesuai dengan video simulasi, sama pembelajaran juga seperti itu. Cuma di sini yang perlu kami kami rubah sedikit sih Bapak Ibu sih. Nanti kami akan membedakan antara pengantar dan penjemput orang tua murid yang menggunakan sepeda motor dan mobil Bapak Ibu. Supaya tidak terjadi kerumunan, maksud saya seperti itu. Bagi anak yang diantar menggunakan sepeda motor, nanti diharapkan pada saat mengantar dan menjemput diturunkan di pintu sebelah selatan ya Bapak Ibu. Jadi samping pintu tengah itu ya, nanti diturunkan di situ saja, mengantar maupun menjemput Bapak Ibu. Kemudian yang mengantar atau menjemput menggunakan mobil, nanti diturunkan dan dijemputnya di pintu sebelah utara yang dekat akses ke aula itu Bapak Ibu. Nanti turunkan saya. Maksud saya supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi kerumunan Bapak Ibu. Artinya memang supaya lebih tertib dan teratur dan tidak tidak terjadi kerumunan yang terlalu banyak nanti di sana. Itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah mohon nanti bantuan orang tua murid, siswa dijemput tepat waktu. Artinya kalau pulangnya misalkan nanti untuk proses pembelajaran dan masuknya nanti akan dijelaskan oleh bagian kurikulum. Misalkan nanti pulangnya jam 10:30, ya mohon nanti 10:30 kurang 5 menit itu sudah dijemputlah orang tua murid semacam itu. Jangan terlalu lama di sekolah Bapak Ibu, mohon bantuan dan kerjasamanya. Kalau anak pulang 10:30 terus nanti jemputnya jam 11 atau jam 12, nanti kasihan anaknya menunggu dan itu juga menimbulkan kami tidak ingin menjadi klaster baru di komplek kami. Jadi nanti kalau kalau memang 10:30 ya mohon ketepatan waktu untuk penjemputan 10:30. Itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah misalkan anak Bapak Ibu misalkan putra putrinya Bapak Ibu sudah merasakan meriang atau batuk-batuk, jangan dipaksakan masuk Bapak Ibu. Sudah suruh istirahat aja, ikut pembelajaran yang sifatnya daring semacam itu. Karena memang ini kami masih tahap bukan uji coba, enggak, artinya pembelajaran tatap muka terbatas. Kami tidak ingin menanggung resiko bagi kami dan teman-temannya juga seperti itu. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan siswa membawa bekal dari rumah, hindari jajan di luar sekolah. Ini mohon juga kerjasamanya Bapak Ibu. Nanti pada saat anak itu masuk ke
mengikuti pembelajaran tatap muka, diharapkan anak sudah diberi bekal dari rumah saja supaya menghindari anak untuk jarang jajan di luar atau di luar pagar sekolah. Karena sekali lagi kami masih dalam pengawasan dari Dinas Kota pula. Siapa tahu kan biasanya kalau pulang sekolah itu anak langsung jajan semacam itu. Dan ini mohon nanti juga kerjasama orang tua untuk istilahnya mengedukasi putra putrinya supaya kalau pulang nanti dijemput langsung pulang saja. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk pada pagi hari ini berkaitan dengan tim Satgas COVID tentang pembelajaran tatap muka. Nanti selanjutnya untuk bahan pertanyaan nanti akan saya serahkan ke Bu Sisil, nanti ada bahan pertanyaan tersendiri, waktunya tersendiri. Selanjutnya nanti akan kami serahkan kembali ke Bu Sisil sebagai moderator atau MC pada pagi hari ini. Terima kasih dan berkah dalam dan sampai ketemu minggu depan. Baik, terima kasih Pak Buyung. Itu baik Bapak Ibu, itu tadi tentang SOP atau teknis pelaksanaan PTM di lingkungan SD Katolik Sang Timur Semarang. Selanjutnya akan disampaikan sosialisasi pembelajaran oleh tim kurikulum yang akan diwakili oleh Ibu Yunarita Raharjanti. Kepada Ibu Yunarita Raharjanti kami persilahkan. Terima kasih Bu Sisil. Saya ucapkan selamat pagi, berkah dalam kepada Bapak Ibu wali murid kelas 5 dan 6, dan terima kasih atas kesediaan serta kesetiaannya untuk mengikuti acara sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas di SDK Sang Timur pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya mewakili tim kurikulum akan menyampaikan sosialisasi tentang proses pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk anak-anak kelas 5 dan 6 pada hari Rabu yang akan datang. Yang pertama saya sampaikan adalah tentang SOP proses pembelajaran. Untuk proses pembelajaran, jumlah siswa yang mengikuti tatap muka dibatasi maksimal 50% dari jumlah siswa per kelas atau rombel. Tadi mungkin dalam video kalau Bapak Ibu cermati tertulis 25%, nggih. Itu aturan yang terakhir kami terima waktu pembuatan video simulasi. Namun untuk PTM yang akan datang dari dinas menyampaikan bisa 50% dari jumlah siswa per rombel. Maka kami mengikuti aturan yang terbaru, Bapak Ibu. Kemudian untuk waktu belajarnya, sekali tatap muka adalah 2 jam atau 4 jam pelajaran. Oke. Di mana 1 jam pelajarannya adalah 30 menit. Maka anak-anak di sekolah tatap mukanya total 2 jam. Kemudian yang ketiga, tidak diperkenankan berbagi bekal saat nanti istirahat di dalam kelas. Juga tidak diperkenankan meminjam alat makan dan alat tulis. Jadi semua membawa sendiri setiap anak. Dan ini merupakan perlengkapan pribadi yang memang wajib harus disiapkan oleh orang tua untuk dibawa anak ketika tatap muka di sekolah. Lalu saya mengingatkan pula ketika nanti anak pulang sekolah,
Jangan lupa anak-anak kita diingatkan untuk cuci tangan, cuci kaki, cuci muka juga, kalau perlu mandi, nggih. Kemudian ganti baju yang bersih, lalu baju seragam yang dipakai ketika tatap muka itu dicuci atau mungkin dimasukkan ke dalam keranjang atau mesin cuci, seperti itu. Yang selanjutnya untuk proses pembelajaran, Bapak Ibu. Siswa belajar tatap muka 1 minggu sekali. Mohon maaf itu saya salah ketik, nggih. Siswa belajar tatap muka 1 minggu 1 kali. Senin dan Rabu itu untuk kelas 6A, B, dan C. Selasa dan Kamis untuk kelas 5A, B, dan C. Kemudian pembagiannya, ini sesuai petunjuk dari dinas. Untuk Senin dan Selasa, yang masuk adalah siswa dengan nomor absen ganjil. Sedangkan hari Rabu dan Kamis, itu untuk siswa yang memiliki nomor absen genap. Karena kita akan memulai PTM di hari Rabu, tanggal 1 September, berarti di hari Rabu itu yang masuk adalah siswa kelas 6 A, B, C yang bernomor absen genap. Nanti akan disampaikan oleh guru kelas masing-masing dari pendataan yang sudah kami bagikan, kami share kemarin, nggih, Bapak Ibu. Itu nanti guru kelas akan merekap lagi total berapa yang masuk. Diharapkan ya semua mengisi, entah setuju entah tidak, itu nanti akan direkap berapa yang setuju, berapa yang tidak setuju. Lalu dari yang setuju itu, yang ganjil ada berapa, yang genap ada berapa, seperti itu. Lalu nanti akan diinformasikan ke grup WA kelas masing-masing. Saya lanjutkan untuk jam masuk dan pulang. Untuk SDK Sang Timur, jam masuk dan pulang ketika PTM, untuk kelas A, pukul 7.30 sampai 9.30. Kemudian dijeda 30 menit, kemudian dari jam masuk, pukul 8 sampai pukul 10 itu untuk kelas B. Pukul 8.30 sampai 10.30 untuk kelas C. Jadi spellingnya anak masuk dan pulang itu kami buat 30 menit dengan tujuan menghindari kerumunan. Tadi sudah dipesankan oleh Ketua Satgas COVID SDK Sang Timur bahwa diharapkan Bapak Ibu untuk mengantar tepat waktu, paling tidak ya sebelumnya mungkin itu, lalu setelah mengantar langsung pulang. Ketika menjemput pun juga sama, dimohon untuk tepat waktu, begitu anak sudah naik ke mobil atau sepeda motor, segera pulang. Kemudian untuk yang selanjutnya, bagi siswa yang tidak setuju bagaimana? Siswa yang tidak disetujui PTM oleh orang tua, maka akan melakukan pembelajaran secara daring atau belajar dari rumah seperti yang sudah terjadi selama pandemi ini, Bapak Ibu. Jadi yang tidak setuju tetap mendapatkan pelayanan pembelajaran dari guru karena itu merupakan hak anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran, tetapi dari rumah, secara daring. Lalu untuk sistem pembelajarannya, kami menggunakan sistem blended learning. Pembelajaran tatap muka menggunakan sistem blended learning. Sistem blended learning adalah suatu metode belajar di mana proses belajar tatap kelas terpadu dengan proses e-learning secara harmonis. Dan ini sebenarnya sudah kita lakukan
ketika kita melaksanakan Google Meet, ya, tatap muka dengan anak-anak, kami para guru terpadu dengan proses e-learning, jadi jarak jauh PJJ. Nah, karena menggunakan sistem blended learning, mau tidak mau, mau tidak mau, memang Bapak Ibu harus melengkapi perangkat yang akan dipakai oleh anak-anak. Di antaranya HP atau laptop, atau bisa juga keduanya. Ini jika kondisi memungkinkan. Kami tidak mewajibkan harus dua-duanya, tidak, tetapi bisa salah satu. Kalau memang adanya HP ya menggunakan HP, tapi jika ada laptop ya bisa menggunakan laptop manakala HP-nya trouble seperti itu. Okay? Tetapi ini sekali lagi jika kondisi memungkinkan. Kalaupun tidak ya silahkan pilih salah satu yang ada di rumah yang disediakan oleh orang tua apa, itu bisa dipakai oleh anak-anak kita untuk belajar tatap muka. Kemudian jaringan internet atau WiFi ini jelas sangat dibutuhkan, dan juga kuota ya, bagi yang mungkin tidak memiliki WiFi memang harus menyiapkan kuota. Ini utamanya untuk anak-anak yang belajar dari rumah, baik yang setuju maupun tidak setuju. Kalau yang setuju pas tatap muka ya tidak perlu membawa HP, laptop, ya, karena tatap muka secara langsung di sekolah. Tetapi yang sedang di rumah, daring, ya memang harus menggunakan perangkat yang saya sebutkan tadi. Begitu Bapak Ibu. Maka sekali lagi untuk mendukung pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan untuk kelas 5 dan 6, memang kita harus sedikit apa ya, sebagai orang tua mungkin sedikit ya menyisihkan untuk anak-anak kita supaya belajar mereka semuanya terpenuhi. Bapak Ibu yang terkasih, demikian tadi pemaparan kami dari tim kurikulum untuk proses pembelajaran tatap muka di SDK Sang Timur. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas, nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Kalaupun nanti waktu tidak mencukupi, maka bisa bertanya melalui WA group di kelas masing-masing. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Barangkali ada Bapak Ibu yang mungkin mau ditanyakan, kami persilahkan. Monggo. Mungkin bisa dengan raise hand dulu, nggih. Jadi bisa saya buka antreannya, nanti saya sebut namanya, lalu mengajukan pertanyaan. Kalaupun tidak, nggih, artinya apa yang kami sampaikan dari Suster Kepala Sekolah, Ketua Gugus COVID, dan kami tim kurikulum mungkin sudah bisa dipahami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Begitu Bapak Ibu, monggo. Monggo Bapak Antonius Heri. Nggih. Dan sewu Pak, suaranya putus-putus nih. Suara sudah kedengaran, Bu? Nggih, sampun. Oh, iya. Iya. Iya, mau menanyakan kalau
saat bersekolah, anaknya naik sepeda atau apakah boleh gitu. Jadi Nggih. supaya tidak harus menunggu dijemput eyangnya, kebetulan yang jemput kan eyangnya dan mungkin jemputnya kan tidak bisa tepat waktu. Jadi kalau misalkan boleh, apakah diperbolehkan naik sepeda? Jadi saatnya pulang, anaknya bisa langsung pulang. Begitu Ibu, terima kasih. Nggih, terima kasih Bapak Antonius Heri dari siswa kelas berapa nggih, Pak? Kelas 5C. Kelas 5C. Iya. Nggih, matur nuwun. Saya tampung dulu ya. Mungkin ada pertanyaan lain dulu. Monggo dari siapa nih tadi ya? Namanya bukan nama siapa? Benedictus Christian ini lewat chat. Ya. Yang lewat chat sudah kami catat juga Bapak Ibu. Ini kalau dari daftar yang raise hand tadi ada Manami Neiko, sinten nggih? Orang tua dari siapa ya? Lalu ini ada Bapak Adi Sukoco, Alin Gina, monggo. Mungkin dari Manami Neiko dulu. Tidak ada? Monggo Bapak Adi Sukoco, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Tidak ada. Alin Gina. Ini Alin ya, kalau nggak salah kelas 6A ini. Baik, akan kami coba jawab dari pertanyaan yang sudah masuk secara langsung maupun lewat chatting tadi ya. Ini ada Bapak Ketua Gugus COVID, mungkin bisa membantu menjawab. Pertanyaannya begini Pak Buyung Rahmat, jika berangkat dengan sepeda, apakah boleh? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana jika orang tua belum menjemput, posisi anak menunggu di mana? Monggo ini mungkin lebih ke Satgas COVID yang bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya persilahkan Pak Buyung. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, apakah anak berangkat menggunakan sepeda diperbolehkan? Boleh Bu, silahkan. Jadi anak menggunakan sepeda berangkat dengan saya boleh, silakan. Tetapi syaratnya ya harus dengan prokes yang ketat Bapak Ibu. Artinya kalau berangkat dari rumah ya harus menggunakan masker terlebih dahulu. Jadi masker itu jangan sampai lepas dari anaknya. Kemudian nanti setelah anak itu menggunakan sepeda, parkirnya seperti biasa Bapak Ibu. Parkirnya di tempat yang sudah disediakan seperti biasanya, diparkir di sana. Kemudian masuk sesuai dengan video yang sudah kami share tadi. Cek suhu dan segala sesuatunya. Dan nanti tolong dipesan kepada anaknya yang menggunakan sepeda, kalau pulang langsung pulang Bapak Ibu. Tidak boleh jajan di luar atau mampir ke rumah temannya, entah itu main kemana dan kemana. Tidak boleh diperbolehkan. Jangan diperbolehkan. Artinya, kalau memang itu dari sekolah memang sudah kami punyai Bapak Ibu. Artinya yang menggunakan sepeda tetap tidak boleh bermain di dalaman sekolah, tidak boleh. Tetap kami suruh pulang. Memang kami di sini betul-betul ada tim satgasnya, nanti memang kami juga masih dalam pengawasan dari dinas kota juga pulang sih kalau sewaktu-waktu ada tim sidak semacam itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, itu pertanyaan pertama sudah kami jawab sih Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jika auto bila menjemput posisi anak menunggu di mana?
Untuk bagi anak yang istilahnya jemputnya terlambat, kami menyediakan tempat Bapak Ibu. Artinya tempat ruang tunggunya kami di aula Bapak Ibu. Tentunya sesuai dengan prokes yang ketat pula. Kami juga menjaga jarak di sana. Nanti di aula kami juga sediakan buku baca Bapak Ibu. Jadi kami usahakan seminimal mungkin anak itu tidak berkeliaran di halaman sekolah. Artinya tidak boleh lari-lari. Maka untuk mengisi kejenuhan anak tersebut, kami menyediakan buku dan nanti buku perpustakaan yang akan saya bawa ke bawah aula. Jadi anak itu saya suruh hanya untuk membaca. Lebih baik lagi kalau bawa dari rumah. Tetapi sekali lagi saya menekankan mohon kerjasamanya. Ya terlambat menjemputnya jangan sampai lebih dari setengah jam. Itu kan kasihan juga anaknya pula. Seperti itu Bu Yuyun. Ada pertanyaan lain Bu Yuyun? Atau mungkin dari terima kasih Pak Buyung untuk pencerahannya, jawabannya. Saya rasa cukup jelas ya Bapak Ibu. Namun ada yang perlu kami tekankan juga dari jawaban Pak Buyung tadi, perlu kami beri penekanan pula. Bagi orang tua yang terlambat menjemput, itu ya dimohonlah jangan terlalu lama juga untuk menjemput anak-anak ketika pulang. Lalu jangan sampai ini lalu menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Kadang kan iso kok terlambat jemput gak apa-apa gitulah. Kata-kata tidak apa-apa kadang terus akhirnya menjadi kebiasaan gitu ya. Padahal sekali lagi Bapak Ibu, sekolah kita yang bukan hanya kita ya, yang swasta utamanya itu memang dalam pengawasan dari dinas untuk prokesnya gitu. Jadi ketika ada mungkin pelanggaran sekecil apapun, resikonya besar untuk kita semua, ya. Baik untuk Bapak Ibu guru, ya, lalu sekolah dan juga anak-anak. Nah, tentunya nanti kalau sampai terjadi seperti ini, lalu dari dinas kemudian menyetop, bahkan menutup lagi kemungkinan untuk PTM, nanti kan akan kasihan anak-anak kita lagi ya, mereka harus daring lagi gitu. Jadi kami mohon kerjasamanya sekali lagi bagi yang mungkin ada keterlambatan menjemput. Kalau memang terpaksa tidak bisa, mungkin bisa menggunakan angkutan semacam Grab atau Gojek gitu ya, yang sepeda motor gitu untuk menjemput anak. Itu Bapak Ibu tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi, mumpung masih ada waktu. Saya Bu. Nggih, monggo. Dari siapa nggih, sebut nama? Antonius Dery. Saya walinya, orang tuanya Nando kelas 6C. Nando 6C, nggih, monggo Ibu. Tentang proses pembelajaran di slide tadi ya Bu, saya minta lebih jelas lagi. Kalau kelas 6 ABC kan hari Senin dan Rabu. Nggih. Kemudian ada pembagian lagi yang nomor ganjil itu Senin dan Selasa. Itu kok saya belum jelas. 1 minggu kan 2 kali ya Bu ya? 1 minggu 1 kali Ibu untuk anaknya. Oh, untuk anaknya 1 kali ya? J, tadi sudah saya ralat, tadi sudah saya ralat di slide-nya. Oh ya sudah kalau J, terima kasih. Oh nggih. Jadi untuk anak-anak 1 minggu 1 kali, kalau gurunya 2 kali gitu. Tadi saya salah ketik nggih. Nyon sewu, tapi sudah saya ralat nggih. Iya. Itu nggih Ibu, nggih matur nuwun, nggih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya Bu. Nggih, monggo sebut nama, kelas. Ya. Selamat pagi Suster dan Bapak Ibu guru. Saya orang tua dari Marcel 5A Bu Yuyun. Iya. Saya mau nanya, ini kan nanti pembelajarannya kan nanti kan blended ya Bu, jadi sebagian di rumah, sebagian di sekolah. Iya, betul. Nah untuk itu selama ini yang berjalan kan untuk yang daring itu kan tugas-tugas lewat GC. Iya. Nah yang saya mau tanyakan adalah untuk anak-anak yang sebagian masuk sekolah, terus itu untuk tugas-tugasnya itu nanti
dikerjakan waktu sudah sampai rumah baru dikerjakan lewat GC, atau handphonenya harus dibawa saat masuk ke sekolah, Bu? Baik. Terima kasih Mama Terima kasih. Marcel, pertanyaan Ya, yang kasih, pertanyaan yang bagus. Baik, kami langsung jawab saja untuk ini. Bapak Ibu, untuk pembelajaran di Sang Timur yang blended learning ini, di sekolah yang tatap muka maupun yang di rumah, itu kan belajarnya di waktu yang sama ya, berarti ya. Ketika kelas A pukul 7.30 sampai 9.30 di sekolah itu kami berikan pembelajaran, maka yang di rumah pun ikut belajar pukul 7.30 sampai 9.30. Jadi bersamaan. Dan kami dalam pembelajaran itu memberikan penjelasan, juga penguatan, pengayaan kepada anak-anak. Murni itu. Kemudian untuk tugas-tugas dikerjakan setelah pembelajaran selesai. Jadi yang di sekolah itu pun nanti mengerjakan tugasnya ketika mereka sudah di rumah. Seperti itu. Jadi yang baik yang di rumah maupun yang di sekolah mendapatkan hak yang sama, juga melakukan kewajiban yang sama. Gitu. Jadi ke sekolah, yang tatap muka ke sekolah itu tidak perlu membawa HP atau laptop. Dan tugas nanti akan kami berikan di GC. Jadi semua pun nanti mengerjakan di GC, baik yang tatap muka maupun yang daring. Itu Mama Marcel dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Bu Yuyu. Ya, terima kasih. Sama-sama Marcel. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, saya beri satu kesempatan lagi untuk pertanyaan sebelum kita tutup. Mungkin saya Bu Yuna. Monggo. Ya, saya orang tua dari Bima kelas 5B. Ya. Menanyakan pada waktu siswa PTM di sekolah, apakah siswa yang di rumah secara daring itu bisa juga mendengarkan pelajaran yang berada di sekolah? Jadi mungkin live seperti itu, secara live streaming gitu. Jadi mereka sama-sama menerima pelajaran yang sama yang seperti yang ada di sekolah. Mungkin secara live streaming. Seperti itu saya yang mau saya tanyakan Bu Yuna. Terima kasih. Terima kasih Mama Bima. Baik. Coba saya jawab atau mungkin nanti kalau ada teman saya sesama dari kurikulum nanti bisa menambahi. Bapak Ibu, untuk blended learning itu baik, sekali lagi saya tekankan, baik yang di sekolah maupun yang di rumah itu sama-sama belajar di waktu yang sama. Ya, saya contohkan tadi kelas A pukul 7.30 sampai 9.30. Yang di sekolah belajar, yang di rumah juga sama, ikut mendengarkan, ikut menerima pelajaran dari kami. Dan yang di rumah itu menggunakan Google Meet yang selama ini kita pakai ketika kita meet. Jadi sama-sama, Mama, yang di rumah maupun yang di sekolah bisa menerima pelajaran secara bersamaan. Tetapi untuk istilahnya live streaming seperti yang YouTube itu mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Citra yang lebih berkompeten untuk di IT-nya ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, hak anak kami berikan sama. Jadi belajarnya di waktu yang sama, di sekolah maupun yang di rumah. Baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Itu intinya. Mungkin Bu Citra bisa menambahkan. Monggo Bu Citra. Bu Citra suaranya belum terdengar. Belum masuk suaranya Bu Citra. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Atau mungkin sambil menunggu barangkali
masih ada pertanyaan yang mengganjal, Bapak Ibu. Monggo, silakan. Halo, tes sudah Oh ya, ini. kedengaran suaranya? Oke, Ya, bisa. Monggo Bu Citra. Ya, maaf tadi agak trouble karena memakai mungkin terlalu banyak yang memakai sinyal WiFi. Jadi begini Bapak Ibu, untuk pembelajaran blended learning nanti yang ada di sekolahan itu kan akan langsung bertatap muka dengan guru di dalam kelas. Misalnya hari Rabu itu misalnya yang genap kan masuk. Maka yang ganjil akan belajar di rumah menggunakan Google Meet. Nah, nanti di sekolah itu Google Meet-nya dari Bapak Ibu guru akan diarahkan ke papan tulis. Jadi diarahkan ke papan tulis atau diarahkan kepada guru saat mengajar. Jadi nanti seperti live begitu, tapi live-nya melalui Google Meet. Jadi kami menyiapkan sarana itu, tapi memang pasti nantinya kembali lagi ke sinyal WiFi atau sinyal Bapak Ibu semuanya. Kalau stabil pakai WiFi, ya nanti akan terlihat jelas ya Bapak Ibu ketika mengajar mungkin memakai papan tulis di kelas, lalu memakai PowerPoint, itu juga akan jelas untuk anak-anak yang ada di rumah. Nah, selain itu, Bapak Ibu guru juga tetap akan merekam pembelajaran ketika di kelas melalui Google Meet itu. Ya, nanti karena Bapak Ibu akan memakai clip on, otomatis suaranya juga akan terdengar di Google Meet-nya, sehingga nanti bisa anak-anak yang mungkin tidak bisa mengikuti Google Meet pada waktu itu dan kebetulan tidak jatahnya yang masuk kelas, maka bisa melihat melalui rekaman Google Meet yang ada. Jadi seperti itu sistemnya. Kami sudah menyediakan, nanti ada di depan Bapak Ibu guru ada tripod dan ada webcam yang mengarah ke Bapak Ibu guru mengajar di kelas. Jadi intinya nanti anak-anak yang ada di rumah tetap bisa melihat pembelajaran guru yang ada di kelas secara live melalui Google Meet. Seperti itu Bu Yuyun. Mungkin ada yang lain, monggo. Baik, terima kasih. Ini ada chat lagi ya yang masuk. Tetapi sudah pukul 9, bagaimana Bapak Ibu? Apakah saya tawarkan saja mau dilanjut sedikit atau sudah? Dilanjut sedikit, Bu. Oke, baik. Tadi sempat ada pertanyaan di chat, itu bagaimana ketika PTS atau PAS juga akan diberlakukan sistem yang sama seperti PTM ini. Ganjil genap maksud saya, matur nuwun dari Ortu 5C Fidelis. Ya, baik, terima kasih dari Bapak Antoni Kris Yudanto ya, menanyakan tentang PTS atau PAS. Bapak Ibu, untuk PTS atau PAS, karena ini kaitannya PTM itu hanya kelas 5 dan 6, mungkin untuk PTS dan PAS semuanya secara online ya dulu sih ya. Ini teman saya yang sama kurikulum juga ada di sini, jadi bisa menguatkan. Untuk PTS dan PAS tetap online Bapak Ibu, jadi nanti melalui Google Classroom. Oke. Tidak masuk seminggu sekali ganjil genap boten nggih. Jadi tetap seperti biasa. Jadi intinya PTM tatap mukanya off dulu ketika PTS maupun PAS. Harapannya sih memang seterusnya ya PTM ini bisa terlaksana di sekolah kita jika kita sama-sama saling menjaga prokes yang ketat ini. Oke. Sehingga nanti kalau kelas 5-6 ini uji cobanya lolos, nanti bisa tambah lagi kelas 4. Oke. Lolos lagi, tambah lagi kelas 3. Lolos lagi sampai akhirnya nanti semua bisa masuk. Oke. Meskipun bergantian. Ya. Jadi sekali lagi untuk PTS, PAS, kami masih tetap online menggunakan Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari Bapak Antoni Kris Yudanto. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu sudah pukul 9 lebih, maka sesuai dengan undangan kami ya,
Meet akan diakhiri pada pukul 9, tetapi ini lebih tidak apa-apa, lebih sedikit. Gimana Pak Petrus? Untuk kelas 5A, BC dan oh iya, ini dari Bu Christine Rahayu ya. Ini penting juga perlu saya sampaikan. Untuk kelas 5A, 5B, 5C, termasuk kelas 6 ini berarti ya, jamnya berbeda-beda. Jadi nanti yang daring dari jam 7.30 sampai dengan 10.30, Bu. Tidak, ya, boten. Ya sesuai kelasnya 2 jam itu, Bapak Ibu. Ya, anak-anak kan di sekolah tatap mukanya hanya 2 jam. Maka yang di rumah pun ya 2 jam itu. Selebihnya nanti ada tugas lewat PC gitu. Oke. Jadi tidak belajar dari pukul 7.30 sampai 10.30 tidak ya. Karena dari dinas kan hanya memberikan waktu 2 jam. 2 jam itu kalau dalam pembelajaran di kelas itu 4 jam pelajaran. Oke. Begitu untuk Ibu Christine Rahayu ya. Jadi sesuai jam kelasnya, ya. Yang 5A ya belajarnya hanya 7.30 sampai 9.30. Yang 5B belajarnya pukul 8 sampai 10 itu saja. Nanti yang 5C belajarnya mulai 9.30 sampai 10.30. Sudah. Oke. Jadi ya jatahnya nanti masuknya sesuai kelasnya. Gitu ya. Paham nggih Bapak Ibu? Jelas nggih? Masuknya yang di rumah itu juga menyesuaikan jamnya tadi yang sudah saya sampaikan, jam tatap mukanya. Ya. Jadi yang C itu bisa mungkin kalau anaknya malas bangun pagi, ya nanti kan masih siang, mah gitu ya ya. Di ini apa namanya? Kalau bisa sih tetap bangun paginya tetap dibiasakan supaya nanti ketika dapat jatah tahu-tahu ada lukir jam ya nanti kalau sudah terbiasa bangun pagi kan enak okay. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan untuk sosialisasi pembelajaran tatap muka SDK Sang Timur kelas 5 dan 6 sudah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kami apresiasi kehadiran Bapak Ibu semua dalam sosialisasi ini. Mari kita dukung bersama-sama untuk PTM di SDK Sang Timur supaya sukses ya, sukses untuk anak-anak, sukses untuk kita semua sehingga meskipun pandemi akhirnya dibuka untuk PTM, nah itu kita manfaatkan betul-betul untuk anak-anak kita demi kesuksesan mereka dalam belajar. Terima kasih sekali lagi dan kita akan tutup sosialisasi kita ini dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis. Kepada Ibu Lilis kami persilahkan. Terima kasih Ibu Yuyun. Masuk enggak? Bapak Ibu Suster, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kegiatan kami hari ini, sosialisasi tentang pembelajaran tatap muka secara virtual, sehingga dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Kami mohon penyertaan dan berkat-Mu atas kami semua, agar kami dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan PTM ini. Semoga kegiatan PTM yang kami rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan buah-buah yang terbaik. Sekarang kami akan mengakhiri pertemuan ini. Berkati kegiatan kami selanjutnya, agar segala sesuatu yang kami kerjakan dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu.
Semua doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Beata Clara dari kanak-kanak Yesus yang miskin, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Ibu Yuyun. Terima kasih Bu Lilis yang sudah memimpin doa penutup. Bapak Ibu yang terkasih, dengan ditutupnya acara kita melalui doa yang disampaikan Bu Lilis, maka berakhir pula sosialisasi PTM untuk kelas 5 dan 6. Terima kasih sekali lagi. Sukses untuk kita semua. Selamat melanjutkan kegiatan Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan berkah dalam.